Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pemirsa sekalian yang sangat berbahagia dimanapun kita berada, alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah nikmatillah la haula wala quwata illa billahil azim. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam suasana pagi yang sangat luar biasa pada kesempatan ini. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita karunia kenikmatan kehidupan ini beserta dengan nikmat yang lain, semuanya adalah diberikannya kepada kita sekalian. Oleh karena itu, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ketaatan, dengan menjalankan sebuah perintah yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita menjadi hamba Allah yang tergolong menjadi hamba yang muttaqin, dan insya Allah balasannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kalinya kita senantiasa selalu berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Beliaulah yang telah membawa misi Islam di tengah kehidupan ini dengan cahaya Islamnya, dengan cahaya Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Insya Allah kita semua akan mendapatkan syafaatnya jika kita mau untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan mau untuk meneruskan kembali yaitu visi misi Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Islam tetap jaya sepanjang masa. Hadirin jamaah rahimakumullah, kali ini saya akan membahas tentang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada saat ini kita hidup di dunia ini tidak lain adalah karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah bagaimana kita ini akan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sebagai hamba Allah ini tidak akan mampu untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berjalan, kita bisa menggerakkan organ tubuh kita bisa beraktivitas, dan juga kita bisa untuk melakukan apapun semuanya. Bahkan berkedip pun ini adalah salah satu karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia tak akan mampu untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, berkaitan dengan mensyukuri nikmat Allah ini, tentunya ada hadis Nabi SAW, tahadusu bi nikmatillah syukrun wa tarkuha kufrun wa man la yaskuril qalil la yaskurul kathir wa man la yaskuril nasa la yaskurul lillah wal jama'atu rahmah wal furqatu adab. Jadi mensyukuri nikmat Allah ini adalah mensyukurinya, ya. Artinya adalah apa? Membicarakan nikmat Allah adalah mensyukurinya, ya. Tahadusu bi nikmatillah syukrun. Artinya membicarakan nikmat Allah adalah mensyukurinya. Wa tarkuha kufrun, dan meninggalkannya adalah kufur. Masya Allah, ya. Jadi semua yang kita terima ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa untuk memiliki apapun yang saat ini kita miliki, kita bisa merasakan kesehatan kita, kenikmatan hidup kita, semuanya itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah buktinya kita itu mau untuk membicarakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pada saat ini dalam kehidupan kita bisa menjalankan aktivitas yang baik, kita bisa bersama-sama dengan keluarga menjadi para hamlu dakwah,
untuk menyampaikan Islam di tengah kehidupan kita ini, semuanya adalah karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus senantiasa untuk selalu dapat mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan sebuah karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama adalah membicarakan nikmat Allah Subhanahu wa taala berarti mensyukurinya. Yang kedua, meninggalkannya adalah apa? Mengkufurinya, berarti kufur. Nah, ketika kita mendapatkan sebuah nikmat Allah yang begitu banyak, kemudian kita melalaikannya, kita mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Mereka menganggap bahwasanya semua itu adalah dari usaha kita, semua itu adalah dari kerja kita dan lain sebagainya. Pada hakikatnya adalah semua itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jika kita itu meninggalkannya ini untuk membicarakan nikmat Allah, maka itu mengkufurinya. Masya Allah, semoga kita tidak tergolong menjadi orang-orang yang kufur. Kemudian barang siapa yang tidak bersyukur yang sedikit, berarti dia tidak mensyukuri yang banyak. Hadirin jamaah rahimakumullah. Coba kita lihat, kita dulu masih kecil, kita dulu masih belum bisa memiliki apapun. Yang kita raih hanya yang sedikit. Mungkin saat dulu kita belum bisa punya sepeda motor, punya rumah yang bagus, tetapi saat dulu kita hanya memiliki yang kecil. Tapi yang kecil itulah kemudian akhirnya kita memiliki yang begitu banyak. Oleh karena itu, jika kita itu tidak mensyukuri yang sedikit, maka kita itu tidak mensyukuri yang banyak. Oleh karena itu, semua semoga kita menjadi hamba Allah yang senantiasa mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sekecil apapun itu nikmat Allah, maka harus kita syukuri. Bahkan berkedip pun itu adalah sebuah karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa. Masya Allah. Kemudian barang siapa yang tidak mensyukuri manusia, ya, berarti apa? Dia tidak mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia harus saling untuk menguatkan. Kita mensyukuri yang adanya manusia. Kita bisa saling berinteraksi, kita saling bisa menjaga ukhuwah, kita bisa saling bahu membahu, kita bisa saling bergotong royong, kita bisa saling memberikan nasihat karena manusia. Ini karena kita bisa berinteraksi. Nah, oleh karena itu siapa yang tidak mensyukuri manusia berarti tidak mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kepada kita sekalian. Allah yang telah memberikan manusia sebuah karunia sehingga manusia bisa untuk melakukan sesuatu yang sangat luar biasa. Manusia bisa untuk meraih sesuatu, menghasilkan sesuatu karya yang sangat luar biasa, bisa menciptakan pesawat terbang, bisa menciptakan sesuatu yang di luar juga kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala ini. Masya Allah ya. Oleh karena itu adik sekalian sangat berbahagia tentunya dengan kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita menjadi hamba-hamba yang lebih untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah berjamaah. Jadi berjamaah ada rahmah dan bercerai-berai adalah siksa. Oleh karena itu kita sebagai umat Islam harus senantiasa mau untuk berjamaah. Berjamaah artinya apa? Berkumpul. Masya Allah. Jadi kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Islam harus berjamaah, harus berkumpul, harus bersatu. Jangan kita sebagai umat Islam kemudian saling di antara kita tidak menyukai karena hal yang lain, di antara kita saling menghina, saling memfitnah dan lain sebagainya. Dan intinya adalah untuk menceberikan kita semua. Oleh karena itu dengan nasihat di pagi hari ini, semoga kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman ini sebagai umat Islam harus saling menyatukan diri kita semua ya. Umat Islam itu bagikan satu tubuh ya. Ketika tubuhnya satu sakit, maka seluruh tubuhnya pun ikut merasakan sakit. Subhanallah ya. Dan umat Islam tidak boleh saling menghina, saling mencelah, saling menjatuhkan, tapi bangunlah ukhuwah untuk membangkitkan jiwa semangat kita dengan Islam, bukan ukhuwah membangunkan kepentingan kita hanya karena golongan dan sebagainya, tetapi ukhuwah untuk membangunkan semangat kita untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala.
Insya Allah dengan landasan Islam itu kita semua akan bisa untuk bersatu, kita semua akan untuk bisa saling bau membau untuk demi kemuliaan Islam. Subhanallah. Oleh karena itu hadis sekalian yang sangat berbahagia, tentunya di pagi hari yang cerah ini, yang bahagia ini, tidak kata yang paling bahagia kecuali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan karunia nikmat yang luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi saat ini kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang tergolong sebagai hamba-hamba yang senantiasa untuk menjalankan sebuah ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita sekalian, jika kita ini mau untuk bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah nikmatnya kepada kita. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Artinya adalah jika kamu itu mensyukuri nikmatku, maka akan aku tambah nikmatku kepadamu. Tapi jika kamu itu mengkufurinya, maka azab yang sangat pedih. Masya Allah, semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah balasannya adalah nikmat Allah akan diberikan kepada kita sekalian. Nah, oleh karena itu hari sekalian sangat berbahagia di pagi hari yang cerah ini, suasana yang sangat luar biasa ini. Marilah kita senantiasa bersinergi dengan kebaikan kita, insya Allah dengan amal kita, dengan amal ibadah kita, dengan seruan kita, ya, dengan ukhuwah kita, saling membangun di antara kita dengan kebersamaan, dengan cinta kasih, dengan saling untuk membagi nasihat. Insya Allah hidup kita akan lebih bermakna, dan insya Allah hidup kita akan lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini di suasana yang sangat luar biasa di pagi yang cerah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala hadirin sekalian memberikan kepada kita kekuatan istiqomah. Kita tetap siap untuk berjalan di jalan kebenaran, yaitu dengannya agama Allah Subhanahu wa taala, membawa visi misi Islam yang membawakan rahmat bagi seluruh alam. Insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Demikian yang bisa saya sampaikan nasihat pagi hari ini. Semoga kita semua diberi Allah rezeki yang barokah, yang melimpah, keselamatan dunia dan akhirat. Insya Allah ini harapan kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.